Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mencoba membuat sebuah proyek media belajar, media pembelajaran yang menggunakan HP Android atau tablet. Dan pembuatannya tentu menggunakan aplikasi yang bisa kita download di Play Store ya. Kita bisa mendownload aplikasi yang fungsinya bisa merekam layar yang ada di HP Android kita atau di tablet. Dan kebetulan saya menggunakan aplikasi yang screen recorder, aplikasi yang bisa merekam tampilan pada layar HP kita. Kemudian saya juga menggunakan yang namanya Smart Video Compressor. Ini untuk mengecilkan jumlah file yang ukurannya besar setelah kita membuat proyek media belajar, sehingga kalau kita share ke medsos seperti WhatsApp dan lain-lain, filenya akan lebih kecil, jadi tidak membebankan orang yang melihatnya. Dan kita juga bisa mendownload di Play Store. Kemudian untuk membantu kita dalam menyampaikan materi, tentu kita menggunakan buku-buku yang ada di dalam Play Store juga mungkin, atau di internet banyak. Kebetulan saya menggunakan BSE, buku sekolah elektronik milik Kemendikbud, dan sudah saya download juga dari Play Store. Saya punya buku elektronik kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan website atau aplikasi rumah belajar milik Kemendikbud, dan kita tinggal menggunakan apa isi yang ada dalam rumah belajar itu untuk kita gunakan sebagai media belajar yang kita rekam dan kita sampaikan kepada anak kita. Oke, Bapak Ibu semua, kita mulai proyek membuat media belajar ini dengan cara merekam semua tampilan yang ada dalam HP Android kita atau di tablet kita, sehingga menjadi sebuah media belajar yang bisa kita manfaatkan dengan cara praktis dan ekonomis serta sangat mudah, dan mungkin memudahkan bagi sebagian besar para guru, teman-teman sekalian, untuk membuat media belajar yang tidak ribet dan ringkas. Bapak Ibu, kita mulai dengan mengklik aplikasi screen recorder yang ini. Kita klik dan di sana nanti muncul menu-menu yang seperti tampil di atas ini yang berwarna-warna merah itu. Di sana tempat kita mulai mencoba membuat sebuah proyek media belajar. Nanti di sana ada yang bertanda merah yang bisa kita lihat nanti setelah kita geser tadi HP kita yang bagian atas ke bawah, kita geser seperti ini. Tentu nanti akan muncul menu-menu yang berwarna merah yang mana di situ sudah ada keterangannya. Kita akan merekam, maka di sana ada tulis rekam, ketik rekam atau diklik rekam. Kita juga bisa menggunakan kamera yang seperti ini, dan kalau kita klik maka kita itu memfoto semua tampilan layar yang ada di HP kita. Tapi kalau tidak, maka kita sedang menggunakan modus video. Sekarang kita sedang menggunakan modus video. Kemudian pada media yang ada itu, kita juga bisa memanfaatkan video tampilan yang akan menampilkan wajah kita atau penampilan kita di layar, sehingga kita bisa seperti bertatap muka dengan anak kita. Kita klik saja yang menu alat yang ada di menu screen recorder itu, kita geser yang kamera ke kanan, sehingga kita akan muncul pada layar HP yang seperti kita sedang menghadapi siswa kita, tapi kita sebenarnya sedang menghadapi siswa, dan ini lebih interaktif. Kita mulai dengan membuka materi yang akan kita sampaikan ke anak. Tentu saya sudah menyiapkan 3 buku, tinggal saya memilih materi mana yang akan saya sampaikan hari ini ke siswa. Saya pilih buku pelajaran kelas 10 dan saya klik, maka akan tampil beberapa bab yang ada di bab yang ada di buku fisika kelas 10, dan saya tinggal memilih saja sebenarnya bab mana yang akan saya sampaikan. Dan contoh, saya akan menyampaikan tentang prinsip
kerja alat optik. Dan pada bab ini adalah bab 3. Saya tinggal klik saja di bab 3 itu, maka akan muncul materi seperti tampak yang ada di buku paket yang kita pegang atau siswa kita pegang. Dan ada menu next, ada menu untuk memperbesar tampilan, ada untuk memperkecil tampilan, ada untuk menu previous atau untuk mundur. Jadi buku paket itu kan bisa bolak-balik kalau buku manual. Kalau ini buku elektronik kita tinggal menggunakan fungsi maju atau mundur. Kemudian kita next, kita lihat apa yang ada di buku ini. Kalau di halaman pertamanya di bab 3 menunjukkan semacam sebuah alat yang bisa menunjukkan penggunaan prinsip alat kerja alat optik. Ini adalah gambar teropong misalnya. Kemudian di halaman berikutnya kita ditunjukkan dengan peta konsep pada bab yang akan kita bahas. Kita bisa jelaskan sebentar pada siswa kita bagaimana peta konsep materi yang akan kita bahas kepada siswa kita. Kemudian kita juga bisa menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa setelah mempelajari bab ini tentunya. Karena ini adalah pertemuan pertama, kita anggap sebagai bab pertama, maka kita membatasi sampai halaman berapa tentunya untuk kita sampaikan kepada siswa kita. Materinya seperti buku paket saja, kita tinggal menjelaskan, menjabarkan, bila perlu menambahkan gambar, video, atau animasi yang lain-lain ke dalam HP kita ini, dan itu langsung muncul dari media galeri yang kita miliki. Jadi tidak perlu menginsert atau copy paste, kita ngambil dari galeri yang ada di HP dan atau di tablet kita. Materinya kita tinggal next saja, kita tinggal bercerita dengan siswa kita seolah-olah kita sedang berada di kelas, menyampaikan materi ajar yang kita ampu. Dan materi ini tentu ada contoh soal. Kalau di buku sekolah elektronik ada contoh soal yang sudah disediakan. Kita juga sudah bisa langsung membahas contoh soal ini pada buku ini. Kita juga bisa membuat tulisan pada sebuah kertas, kita rekam pakai HP, dan itu menjadi sebuah video dan kita bisa langsung sisipkan setelah video itu kita buat ke dalam sebuah galeri yang kita miliki di HP. Contoh soal, kemudian gambar-gambar yang sudah ada di buku seperti buku paket, juga ada latihan soal biasanya di buku paket, maka itu pun menjadi alat kita untuk mengevaluasi siswa kita. Sampai di sini saya yakin Bapak Ibu sudah paham bagaimana menggunakan media ini, dan kalau selesai maka sama seperti kita sedang mengajar, kita tutup saja materi pertemuan pertama dengan cara kita masing-masing, dan kalau ada yang mau kita sampaikan dalam bentuk yang lain, kita tinggal kembalikan ke menu utama HP atau tablet kita dengan mengklik menu utama, atau kita bisa membuka galeri yang ada di HP kita. Galeri kita bisa menampilkan gambar yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Contohnya gambar ini yang saya buat dalam HP saya, dan ini bisa saya gunakan untuk menjelaskan gambar ini kepada siswa dengan cara yang simple seperti ini. Jadi tidak copy paste, tapi sudah ada dalam galeri HP, tinggal kita manfaatkan. Dan ini mungkin tidak ribet penggunaannya. Saya juga contohkan lagi, saya punya gambar rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa resistor, sehingga saya bisa menjelaskan ke siswa ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini kenapa dia di sini, dan tentu banyak hal lain yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita untuk memudahkan mereka belajar. Dan ini bisa menjadi alat untuk diskusi setelah kita menyelesaikan materi pertemuan ini. Contoh lain adalah ini gambar resistor yang tentu bisa saya gunakan sebagai alat untuk menjelaskan kepada mereka ini gambar apa gitu. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk menggunakannya. Demikian Bapak Ibu, mungkin sampai sini ada rasa ada rasa yang semestinya Bapak Ibu sendiri bisa mengembangkan dalam hati masing-masing, bahwa membuat media belajar itu ternyata sangat mudah. Saya juga bisa melampirkan video, contohnya video yang
ada di galeri saya, sehingga video itu bisa ditampilkan menjadi media belajar. Contohnya video yang saya ambil dari galeri saya adalah video ini, cuman gambarnya kurang bagus karena ini saya mengambilnya gambar video yang diam-diam. Bapak Ibu, mungkin sampai di sini penggunaan dari media belajar yang sudah kita buat tentu tidak serta-merta tidak kita gunakan dalam bentuk video yang akan kita share ya. Jadi kita sebenarnya bisa mengedit lagi video yang sudah kita buat ini sehingga bisa menjadi tampilan yang nanti ada tulisan di depan videonya, atau ada tulisan di belakang videonya untuk menunjukkan ini video tentang apa. Bapak Ibu silakan nanti diklik saja bagian yang ada di menu utama screen recorder dan akan kita coba mengedit video yang sudah kita buat. Demikian Bapak Ibu, kita lihat bagaimana cara kita mengedit video yang sudah kita buat. Oke Bapak Ibu, kita mulai mengedit video yang sudah kita buat. Tentu mengeditnya suka-suka kita sebenarnya. Yang paling penting di awal video itu tentu kita buat ciri dari atau judul dari video yang sudah kita buat dengan cara mengklik teks. Kita kasih judul video apa yang sudah kita buat. Kita klik teks dan kita klik tanda plus yang dilingkari warna merah. Kita klik saja, akan muncul media tempat kita mengetikkan sesuatu yang akan kita tampilkan pada video ini. Misalnya kita klik tutorial membuat media belajar virtual. Selesai, kita klik enter dan kita checklist yang tanda checklist bagian pojok kanan HP atau tablet kita supaya tulisan yang sudah kita buat tersimpan dan kita tinggal meletakkannya pada posisi yang kita inginkan. Contohnya saya geser ke bawah dan warna dari font yang kita buat bisa kita ubah-ubah sesuai keinginan kita, dan tampilan ini bisa kita tampilkan menjadi sebuah tulisan yang bisa diperpanjang kalau dalam video yang kita buat kita inginkan menjadi lebih panjang. Contohnya saya geser saja ini ke sebelah sana, maka nanti tulisan tutorial media belajar virtual akan jadi tampil agak lebih lama di video yang kita buat. Kita checklist saja tanda checklist yang sudah ada di sini dan tampil. Kemudian kita bisa merubah kecepatan dari tampilan video yang kita buat. Kita tinggal klik saja, kita atur kecepatannya apakah akan dipercepat atau diperlambat tergantung keinginan kita. Kita juga bisa menyisipkan musik sebagai latar video yang kita buat, tetapi biasanya kalau kita menyisipkan musik atau instrumen atau apapun itu, maka akan menjadi video yang kita buat menjadi ukurannya menjadi lebih besar. Saya sarankan tidak usah menyisipkan suara-suara musik, lebih baik suara kita saja yang akan kita tampilkan pada siswa kita. Berikutnya adalah trim. Trim itu adalah menu yang bisa digunakan untuk memenggal, memotong atau menambah video yang akan kita tampilkan. Kalau saya klik akan tampil seperti ini, dan ini adalah layar dimana kita bisa mengedit video yang kita buat itu. Adakah bagian-bagian tertentu yang akan kita potong atau kita buang. Demikian mungkin kalau untuk trim. Kemudian rasio, kita bisa klik ukuran gambar video yang akan kita tampilkan pada siswa kita. Kita klik misalnya rasio, ada beberapa pilihan.
untuk ditampilkan, sehingga kita nanti melihat tampilannya seperti apa dan enaknya bagaimana gitu. Kalau itu tergantung dengan selera masing-masing mungkin. Bapak Ibu, jadi ini saja mungkin tutorial yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan dan bisa dikreasikan lagi menjadi video yang lebih bagus dari ini, sehingga waktu kita share ke anak bisa menjadi sebuah video yang enak untuk dilihat. Bisa juga kita masukkan ke WhatsApp, ke media Instagram, Facebook, atau ke YouTube. Lebih baik kita masukkan ke YouTube supaya ini mudah mencarinya dan bisa digunakan siapa saja hasil karya kita. Lebih baik kita menggunakan karya kita sendiri daripada kita menggunakan YouTube milik orang lain. Hitung-hitung buat belajar dan menambah khasanah dunia pembelajaran oleh guru-guru yang ada di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.